Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam persekutuan doa masa Paskah hari yang ketiga. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan 23. Begini firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap makhluk hidup memiliki mekanisme untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan dirinya. Mari kita ambil contoh hewan kalajengking. Di dalam diri kalajengking ada bisa yang sangat berbahaya. Bisa itu akan dikeluarkan ketika dia merasa terancam. Terancam oleh apapun, baik binatang yang lain ataupun juga manusia. Bukan hanya kalajengking saja, manusia pun juga memiliki cara untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan dirinya. Ambillah contoh dalam situasi ketika terjadi gempa. Apa yang akan kita lakukan ketika gempa terjadi? Maka dengan segera kita akan melarikan diri, mencari dan menuju tempat yang aman. Untuk itu kadang-kadang, bahkan seringkali kita melupakan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak mungkin, kita tinggal lari begitu saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah cara berpikir dan bertindak manusia secara naluriah. Begitupun yang terjadi dalam diri Petrus. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang situasi yang akan terjadi dan mereka hadapi kemudian, yaitu tentang penderitaan dan kesengsaraannya, bahkan juga situasi ketika dia akan ditangkap. Maka Petrus kemudian membantah, berusaha protes kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus mendengar pernyataan Petrus yang demikian? Tuhan Yesus dengan sangat keras menegur Petrus, bahkan dengan kata-kata, "Enyahlah iblis." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir manusia yang cenderung menyelamatkan dirinya itu sangat berbeda dengan cara berpikir Allah yang cenderung ingin menyelamatkan semua. Cara berpikir yang semacam itu di mata Yesus akan menjadi sandungan dan bisa menggagalkan rencana karya penyelamatan Allah. Oleh karena itu, cara berpikir manusia yang cenderung menyelamatkan dirinya sendiri itu dianggap sebagai batu sandungan buat Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita bersama untuk memiliki cara berpikir seperti Kristus. Cara berpikir yang tidak egois, cara berpikir yang tidak menyelamatkan dirinya sendiri saja, tetapi menyelamatkan semua orang. Bahkan untuk itu, Kristus rela menderita dan mengabaikan keselamatan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara berpikir yang tidak egois yang seperti inilah yang diharapkan ada dalam diri para pengikut Kristus, dalam diri saya dan juga dalam diri Bapak Ibu semua. Kalau kita dalam hidup bersama tidak bersikap egois, mementingkan diri sendiri, dan berpikir untuk kepentingan lebih banyak orang, maka dunia ini akan berlangsung dengan lebih baik. Mari kita renungkan apa yang akan terjadi kalau kita
hanya berpikir untuk diri kita sendiri, cari sehat sendiri, cari selamat sendiri, cari sejahtera sendiri, dan nggak peduli dengan orang lain. Bahkan sangat mungkin untuk kepentingan dirinya lalu mengorbankan orang lain. Bapak Ibu, kalau cara berpikir kehidupan di dunia ini akan berlangsung begitu, maka dunia ini akan menjadi kacau. Kehadiran Kristus dan karya penyelamatannya hendak memulihkan kehidupan manusia dan cara hidupnya. Tuhan menghendaki supaya kita, para pengikut Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Dia. Yang untuk kepentingan banyak orang, yang untuk kepentingan dunia ini, Dia bahkan berani dan rela mengorbankan dirinya sendiri. Panggilan yang tidak mudah ini ditujukan kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika cara berpikir dan bertindak seperti itu berani kita wujudkan sebagai murid-murid Kristus, maka berangsur-angsur kehidupan di dunia ini akan menjadi semakin baik. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri dan mengikut Kristus. Itulah yang dimaksud juga bahwa karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya terjadi pada saat ketika Dia disalib dan mati saja, tetapi karya penyelamatan Yesus akan berlangsung seterusnya sampai hari ini dan sampai hari-hari yang akan datang. Ketika cara berpikir penyelamatan yang tidak mementingkan diri sendiri tetapi berpikir untuk orang lain tetap kita jalankan dalam kehidupan kita sekarang, maka penyelamatan atas dunia yang cenderung bersikap egois akan terjadi. Mari bersama-sama kita berusaha untuk menyangkal diri kita, meletakkan cara berpikir kita pribadi yang egois, dan mengikuti cara berpikir Allah yang memikirkan orang lain. Mari kita lakukan dan kita terapkan cara berpikir yang demikian di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam kehidupan berjemaat, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Selamat menghayati masa Paskah dengan tidak berpikir egois dan berpikir untuk kepentingan banyak orang. Tuhan memberkati.